Selamat bertemu dengan pelajar dan guru sekolah sahabat di mana saja saudara berada. Tayangan ini membahas pelajaran sekolah sahabat yang kedua dengan judul Segala-galanya bagi semua orang. Paulus berkhotbah kepada dunia. Ayat tema 1 Korintus 9 ayat 22. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Yang menjadi pokok pikiran adalah Rasul Paulus berusaha untuk menyesuaikan cara mengajarkan pekabaran kita sesuai dengan konteks dan budaya setempat, di mana kita sedang bersaksi. Sekarang ini, misi global Gereja Masih Advent hari ke-7 berinisiatif mensponsori pusat-pusat riset di seluruh dunia untuk mencari cara yang terbaik untuk membangun jembatan bagi orang-orang yang memiliki agama dan kebudayaan yang berbeda-beda. Sebelum kita dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, kita perlu mengerti kebudayaan dan cara berpikir mereka. Marilah kita pelajari dari Rasul Paulus cara-cara yang akan membuat kita lebih baik dalam menjangkau umat manusia dengan kebenaran masa kini. Tim berdua-dua. Setelah Tuhan memilih dan mempersiapkan Rasul Paulus untuk misinya, Tuhan pun telah memilih Barnabas untuk mendampinginya. Pada waktu murid-murid masih takut menerima Paulus karena mereka belum percaya padanya, Barnabas berdiri bagi Paulus dan membelanya. Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, dan ia telah menjadi penolong yang luar biasa bagi Paulus pada awal pelayanannya. Para pemimpin jemaat di Yerusalem mendengar mengenai kelompok orang-orang percaya di Antioquia, dan segera mereka mengirimkan Barnabas yang sangat dihormati untuk membantu pembentukan dan pembangunan gereja. Barnabas yang mengetahui panggilan bagi Paulus membawa Paulus bersamanya untuk membantu. Yesus pun mengutus murid-muridnya berdua-dua. Seperti pasangan rumah tangga, ada teman dalam perjalanan yang saling mendukung, memberi support demi memelihara roh kebersamaan atau togetherness. Setiap pasang kelihatan saling melengkapi, or they complement each other. Seorang tegas seperti Paulus didampingi dengan seorang yang sabar dan pemberi semangat seperti Barnabas. Ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai anak muda Yohanes Markus, nampaknya orang muda yang mudah kecewa itu lebih cocok dibimbing Barnabas yang lebih sabar dan pemberi semangat. Terbukti kemudian bahwa Yohanes Markus itu sangat berguna juga dalam pelayanannya bagi Paulus. Berikut adalah saling melengkapi. Robert Wins dalam teori complementary needs menunjukkan bahwa kepribadian atau temperamen yang berlawanan dapat saling melengkapi. Seorang manajer yang baik adalah seorang yang kepedulian akan tugas atau initiating structure tinggi. Selain itu, kepedulian akan orang atau consideration pun tinggi. Alhasil, pekerjaan atau tugas selesai
Dan selain itu, pegawai-pegawainya pun puas. Masalahnya adalah apabila seorang manajer kepedulian akan tugas tinggi, tetapi kepedulian akan orang rendah. Alhasil, pekerjaan atau tugas selesai, tetapi pegawai-pegawainya tidak puas. Manajer mengutamakan pekerjaan atau tugas, tetapi melalaikan kesejahteraan pegawainya. Sekiranya manajer itu didampingi dengan seorang business manager yang kepedulian akan orang atau consideration tinggi, yang memberikan imbalan atau bonus ekstra pada pegawai yang sudah kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas. Selain pekerjaan tugas selesai, pegawai puas dan senang. Pasangan yang saling melengkapi berlaku juga dalam rumah tangga, di mana personality atau temperamen suami istri saling melengkapi. Berikut adalah filsafah palsu. Salah satu usaha misionaris Paulus yang terkenal terjadi di Athena, tempat asal beberapa ahli filsafat purba yang terbesar, antara lain seperti Plato. Ajaran Plato kita sorot karena hidup kita sekarang ini masih sangat dipengaruhi oleh ajarannya itu. Plato mengajar tentang dualisme. Manusia terdiri dari tubuh yang fana dan jiwa yang mulia atau baka. Yang fana itu harus dikekang dan merupakan penjara bagi jiwa. Sebagai akibat, jiwa tidak dapat berkembang. Karena itu, tubuh yang fana harus dikekang. Dengan cara menyiksanya, jiwa